Perkenalkan, nama saya Indrayani Pratiwi dengan NIM 102222136, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha saya yang dimana itu judul usahanya Jajanan Indri. Untuk proposal ini ditujukan untuk memenuhi tugas yang dimana ulangan akhir semester. Bentuk usahanya itu mandiri bersama keluarga, terus ada slogan usaha yang kami ambil itu dari pedasnya Semihot. Untuk jangka waktunya sendiri itu kurang lebih dari 1 tahun sampai sekarang. Untuk lokasi itu ada 2. Yang lokasi pertama ada di Jalan Doro, Kaso Tengah, tepatnya itu di depan SDN 03 Doro, Kabupaten Pekalongan, dan lokasi kedua itu di sekolahan yang dimana MI Al Mutakin Duku Karang, Desa Kutasari, Kecamatan Doro. Langsung saja pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang. Untuk latar belakang ini kami ambil kegiatan wirausaha adalah kan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari upah atau laba usaha dan juga pengalaman dalam berwirausaha. Dari jajanan cireng ini itu merupakan makanan tradisional kuliner di Indonesia. Menjual cireng isi atau aci digoreng itu adalah makanan ringan khas Indonesia yang terbuat dari tepung tapioka dan biasanya disajikan dengan saus atau sambal. Cireng ini sangat populer karena rasanya yang gurih dan tekstur yang kenyal, sebuah peluang bisnis yang menjanjikan sebab kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui jajanan cireng saja. Dapat dibuat variasi, rasanya menjadi lebih beragam. Pada awal tahun 2023 itu kami memutuskan untuk memulai usaha cireng kecil-kecilan dan buka di kantin sekolahan. Seiring waktu, usaha mulai berkembang. Pembeli di bulan Maret 2023 membuka stand kecil di SDN 03 Doro cabang kedua dan meluncurkan varian baru dan produk baru. Dari pemanfaatan media sosial ini bisa mempromosikan produk yang dimana mulai dari foto-foto menarik hingga testimoni dari pelanggan. Visi dan misi. Visi kami adalah menjadi pilihan utama masyarakat yang peduli akan kesehatannya dan menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Terus ada menikmati camilan sehat dan lezat serta memperkenalkan cireng isi ayam sebagai ikon kuliner yang dimana menggabungkan cita rasa tradisional dengan modern, sambil berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas dan mendukung petani lokal tersebut. Misi kami yang pertama itu ada mengutamakan kualitas produk dan pelayanan. Untuk kedua itu mengenalkan kuliner dengan inovasi yang berbeda, menjadikan produk olahan yang halal, lezat, cepat saji, dan harga terjangkau. Terus ada ketiga, membangun jaringan marketing di berbagai kalangan masyarakat. Pesan kedua, yang dimana ada gambaran produk. Cireng isi ayam kami adalah cemilan kekinian dengan beragam kenikmatan di dalamnya. Cireng isi ayam ini memiliki berbagai bentuk dan isi yang bervarian rasa. Cireng isi ini sangat berbeda dengan cireng isi yang lainnya dikarenakan cireng isi ayam kami ini menggunakan bumbu yang dimana bumbu itu diracik sendiri. Banyakan kan orang itu membuat cireng tetapi isinya itu hanya ayam dan untuk bumbunya itu hanya saus atau sambal biasa yang kemasan dan bubuk-bubuk yang tidak sehat. Untuk produk dan varian yang jajanan kami ini ada banyak, yang dimana terdapat utama itu cireng isi ayam. Untuk kedua itu ada risol, yang dimana risol itu ada risol isi bihun, risol isi mayo sosis, terus ada risol ayam, dan varian terbaru yang akan kami luncurkan nanti untuk bulan tahun baru itu ada mochi, terus piscok juga, piscok batang yang dimana pisang coklat batang. Keunggulan dari usaha kami ini ada satu, rasa yang lezat dan beragam, terus ada tekstur yang renyah dan kenyal, serta kesehatan dan nutrisi itu sudah terjamin dikarenakan usaha kami sudah bersertifikat halal. Pembahasan selanjutnya itu ada gambaran cara budidaya atau tahapan produksi, yang dimana tahapan cireng isi ayam itu ada bahan kulit dan bahan isian. Untuk bahan kulit itu ada tepung tani, tepung terigu, air panas, bawang putih, terus ada garam.
Untuk adonannya itu campurkan tepung tani, lalu tepung terigu dan garam. Habis itu diaduk-aduk dalam wadah, serta rebus air dan bawang putih sampai mendidih lalu diangkat. Setelah itu tuang rebusan air sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk. Kalau sudah dingin diuleni hingga adonan bisa dipulen dan tidak lengket. Terus siapkan isian ayam yang dimana tumis bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah hingga harum. Terus ada kasih air sedikit dan penyedap rasa serta garam. Lalu tambahkan daging ayam yang sudah disuir-suir serta masak hingga matang, aduk hingga rata lalu diangkat dan didinginkan. Setelah itu kan tadi ada bahan isian yang dimana ada daging ayam sudah direbus, disuir-suir, bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan cabai merah dihaluskan. Terus ada minyak goreng, penyedap rasa. Setelah itu bentuk cireng, ambil sejumput adonan, pipihkan dan beri isian ayam di tengahnya pada cetakan, tutup dan rapatkan. Lalu goreng cireng, panaskan minyak dalam wajan, goreng cireng hingga kuning, kemasan dan renyah, angkat dan tiriskan atau selera masing-masing. Yang terakhir, sajikan cireng isi ayam siap disajikan dengan topping terserah kalian, mau saus atau sambal sesuai selera ya. Bab selanjutnya itu ada pemasaran yang dimana target konsumen itu mengenai usia. Untuk jajanan ini di kalangan semua orang. Terus ada kelas ekonomi, dari konsumen menengah hingga bawah menjadi target utama kami. Terus ada gaya hidup, konsumen yang aktif dan sibuk yang mencari makanan cepat saji yang mudah dibawa dan dimakan seperti mahasiswa, pekerja, karena belajar boleh langsung ke lokasi yang terdekat ya untuk beli makanan tersebut. Ada kesadaran kesehatan, preferensi rasa, kebiasaan makan, media sosial dan tren. Untuk segmen ini cenderung aktif di media sosial dikarenakan lebih dekat dari lokasi kita, yaitu melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Untuk subbab selanjutnya itu ada pesaing usaha dan keunggulan produk, yang dimana persaingan menggunakan 4 sumbu keunggulan produk yang umum digunakan itu ada SWOT. 1. Kekuatan atau strength, yaitu melalui variasi produk itu menawarkan berbagai jenis cemilan yang kita buat, kita usahakan yang dapat menarik berbagai segmen konsumen. Terus ada kelemahan atau weakness, yaitu ketergantungan pada bahan baku. Terus ada peluang opportunities, tren makanan sehat itu kan mengembangkan varian produk yang lebih sehat atau menggunakan bahan baku yang lebih berkualitas, dapat meraih konsumen yang peduli kesehatan. Terus ada ancaman atau threats, yang persaingan dari merek besar. Terus ada perbandingan dengan pesaing, yang dimana pesaing langsung itu merek cemilan populer, dan kelebihan dari kita itu usaha kami dapat menonjolkan variasi produk dan keunikan rasa yang mungkin tidak ditawarkan oleh pesaing lain. Terus ada kekurangan, dari kekurangan kami, pesaing besar mungkin memiliki anggaran pemasaran yang lebih besar dan jaringan distribusi yang lebih luas daripada kami. Dengan analisis SWOT ini, kami dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk mengembangkan usaha kami dan menghadapi tantangan di pasar yang selanjutnya atau pasar masa depan. Bab selanjutnya itu ada strategi pemasaran produk, yang dimana untuk strategi proses atau promosi online itu kita menggunakan media sosial. Yang penting itu media sosial dikarenakan zaman sekarang itu kan sudah melalui digital. Untuk strategi promosi offline itu bisa melalui stand terdekat atau promosi di tempat penjualan langsung, dan pemasaran melalui brosur dan spanduk atau melalui sampling. Selanjutnya itu ada gambaran resiko usaha. Untuk resiko usaha ini bagi wirausaha itu sangat penting dikarenakan kita harus tahu masa berlaku produk itu sampai kapan, terus kemudian untuk distribusi dan kesediaan bahan baku serta perubahan selera konsumen. Terus ada strategi memitigasi terjadinya gangguan kelancaran usaha sebagai akibat resiko tersebut. Ada manajemen persediaan efisien, diversifikasi pemasok, inovasi produk dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada tim kerja, yang dimana kami berusaha ini tidak membayari orang atau mempekerjakan orang lain. Kebetulan usaha kami ini yang kerja itu keluarga, ada mama,
ada bapak, ada kakak, ada suami dari kakak juga. Jadi satu rumah ini kita kerja semua. Selanjutnya ada rencana target 3 tahun ke depan, yang dimana tahun ke-1 itu insya Allah target pasarnya itu fokus pada pelajar dan mahasiswa ya, walaupun tahun ini sama, cuman untuk tahun ke depan itu strategi pemasarannya semoga lebih besar dan lebih hasilnya itu menguntungkan lagi juga, untuk supaya bisa membuat cabang lagi, yang dimana cabangnya itu mungkin bisa di alun-alun kota-kota besar. Terus ada tahun kedua itu diversifikasi produk, ada penambahan varian, yang dimana untuk tahun baru nanti ada mochi dan piscok. Untuk tahun 3 semoga dari hasil usaha kami ini bisa merekrut orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Terus ada perhitungan, yang dimana kebutuhan modal usaha dan modal kerja itu ada peralatan, tanah, bangunan, perizinan, proses pembuatan logo, dan website. Tetapi dari semua tadi yang sudah dijelaskan, kita tidak memiliki bangunan atau tanah, tetapi kita menyewa sewa lahan gerobak. Untuk lahan tanah itu kita gratis, dikarenakan kita itu di depan SD, jadi tidak membayar. Untuk peralatan kita totalnya itu hampir 4.300.000. Terus ada bahan baku, yang dimana bahan baku itu totalnya hampir 200. Terus ada perlengkapannya itu totalnya hampir 680. Terus ada lain-lain itu totalnya itu 60. Jadi untuk kebutuhan modal kerja berupa biaya operasional tetap dan tidak tetap itu ada komponen biaya tetap, yang dimana totalnya itu 2.700.000. Terus ada biaya variabel itu ada 114, yang dimana kesimpulan atau penutup dari usaha saya keluarga, kami berencana untuk membuka 3 cabang baru, yang insya Allah tahun depan itu sudah ada di kota-kota besar. Terus untuk menggunakan ke depan itu guna meningkatkan aksesibilitas produk kami kepada pelanggan yang lain. Dan target kami adalah penjualan sebesar 30% dalam tahun depan dengan memperluas lini produk dan meningkatkan pemasaran digital. Kami berkomitmen untuk meningkatkan layanan pelanggan dengan menerapkan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang lebih efisien dalam waktu 1 tahun guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan atau konsumen. Untuk rencana anggaran biaya dan perhitungan profit itu ada 1 rencana anggaran biaya, yang dimana totalnya itu 5.550.000-an. Terus kedua itu ada analisis usaha, totalnya itu hampir 2.900.000. Terus ada 3 perakiraan profit. Untuk profit ini kan keuntungan dari semua, yang dimana profitnya kita itu totalnya untuk per hari ya itu minimal 100.000. Jadi dari produk kami ini hasilnya itu diambil dalam 1 hari, terus 1 hari paling kalau bisa nabung itu ya 50-an sisanya itu, terus nanti sisanya lagi itu buat modal usaha lagi buat besoknya. Jadi mungkin itu saja dari penjelasan saya untuk usaha yang saya paparkan. Usaha ini alhamdulillah sudah banyak yang minat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.